Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhidayatun Nikmah, jurusan Kesehatan Masyarakat di Setikes Harapan Ibu Jambi semester 5, peminatan K3, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang manajemen risiko di pertanian atau perkebunan. Manajemen risiko di pertanian atau perkebunan. Sektor pertanian merupakan andalan untuk meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia, karena sebagian besar masyarakat Indonesia tinggal di desa dan bekerja di sektor pertanian. Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Adapun teori manajemen, yaitu ada perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengawasan. Lingkup sektor pertanian. Yang pertama yaitu subsektor tanaman pangan. Subsektor tanaman pangan sering disebut subsektor pertanian rakyat karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat. Yang kedua, subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Yang dimaksud dengan perkebunan rakyat ialah perkebunan yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil-kecilan dan dengan teknologi yang sederhana. Perkebunan besar ialah semua kegiatan perkebunan yang dijadikan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum. Yang ketiga yaitu sektor kehutanan. Subsektor kehutanan terdiri atas macam kegiatan, yaitu penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lain, dan perburuan. Yang keempat yaitu subsektor peternakan. Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak itu sendiri dan mengusahakan hasil-hasilnya yang meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil dan hasil pemotongan hewan. Yang kelima yaitu subsektor perikanan. Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, dan pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan atau pengeringan dan pengasinan. Perkembangan dan peranan sektor pertanian dalam perekonomian. Sektor pertanian hingga kini masih menjadi sumber mata pencarian utama sebagian besar produk Indonesia. Pola perkembangan sektor pertanian Indonesia ditempuh melalui 3 kemungkinan pola atau jalur. Yang pertama yaitu jalur kapitalistik, yakni melalui pengembangan usaha tani berskala besar dan melibatkan satuan-satuan yang berskala kecil. Yang kedua yaitu sosialitik, yakni melalui pembentukan usaha tani kolektif berskala besar yang diprakarsai oleh negara. Yang ketiga yaitu jalur koperasi semi kapitalistik, yakni melalui pembinaan usaha tani kecil padat modal yang digalang dalam suatu koperasi nasional di bawah pengolahan negara. Peranan penting pertanian. Yang pertama yaitu menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan. Yang kedua yaitu menyediakan bahan baku industri. Yang ketiga, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan industri. Yang keempat, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain. Yang kelima yaitu sumber perolehan devisa. Yang keenam yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan. Yang ketujuh yaitu menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan. Problematika sektor pertanian. Sebagian besar petani di Indonesia dikategorikan sebagai petani gurem dengan penguasaan aset produksi minimal dan jauh dari memadai untuk suatu usaha yang layak bagi pemenuhan pendapatan keluarga. Dari keadaan ini tercermin bahwa peningkatan kesejahteraan petani tidak akan tercapai apabila hanya mengandalkan pada hasil pertaniannya. Upaya-upaya peningkatan pendapatan petani dari usaha tani yang diusahakan perlu ditambahkan dengan pendapatan yang diperoleh dari usaha atau bekerja di luar usaha tani dan di luar sektor pertanian. Manajemen risiko di perkebunan atau pertanian.
Yang pertama yaitu lemahnya struktur permodalan dan akses terhadap sumber pemodalan. Salah satu faktor produksi penting dalam usaha tani adalah modal. Besar kecilnya skala usaha tani yang dilakukan tergantung dari pemilihan modal. Secara umum, pemilihan modal petani masih relatif kecil karena modal ini biasanya bersumber dari penyisihan pendapatan usaha tani sebelumnya. Untuk memodali usaha tani selanjutnya, petani terpaksa memilih alternatif lain, yaitu meminjam uang pada orang lain yang lebih mampu atau pedagang, atau segala kebutuhan usaha tani diambil dulu dari toko dengan perjanjian pembayaran setelah panen. Yang kedua yaitu ketersediaan lahan dan masalah kesuburan tanah. Kesuburan tanah sebagai faktor produksi utama dalam pertanian. Permasalahannya bukan saja menyangkut makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan petani, tetapi juga berkaitan dengan perubahan perilaku petani dalam berusaha tani. Yang ketiga yaitu terbatasnya kemampuan dalam penguasaan teknologi. Usaha pertanian merupakan suatu proses yang memerlukan jangka waktu tertentu. Dalam proses tersebut akan terakumulasi berbagai faktor produksi dan sarana produksi yang merupakan faktor masukan produksi yang diperlukan dalam proses tersebut untuk mendapatkan keluaran yang diinginkan. Yang keempat yaitu lemahnya organisasi dan manajemen usaha tani. Organisasi merupakan wadah yang sangat penting dalam masyarakat, terutama kaitannya dengan penyampaian informasi atau top down dan penyaluran inspirasi atau bottom up para anggotanya. Yang kelima yaitu kurangnya kualitas dan kualitas sumber daya manusia untuk sektor agribisnis. Petani merupakan sumber daya manusia yang memegang peran penting dalam menentukan keberhasilan suatu kegiatan usaha tani, karena petani merupakan pekerja dan sekaligus manajer dalam usaha tani itu sendiri. Sekian, terima kasih.